tetapkan, dijamin bahwa kehidupan kita sampai garis akhir. Coba saudara lihat 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sudah ketemu, katakan amin. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Lihat ayat 22, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memeteraikan tanda pilihnya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi kita harus sampai pada tahap kita dimeteraikan. Kalau dimeteraikan, distempel, ditop, berarti saudara ditetapkan. Dan jaminannya adalah Roh Kudus diberikan dalam jaminan, sebagai jaminan dalam hidup kita. Jadi kalau tandanya bahwa saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan, tidak ada tanda lain bahwa mau tidak mau saudara harus terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, percaya? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus diberikan dalam hati kita menjadi jaminan. Cuma seringkali kita tidak ngerti gimana cara kerjanya Roh Kudus ini menjamin kita. Saudara, kehidupan hamba Tuhan tidak dinilai saat dia berdiri di mimbar. Kehidupan hamba Tuhan tidak dinilai ketika dia sedang berkhotbah, ketika dia sedang melayani. Firman Tuhan berkata, Yesaya 26 ayat 12, apa yang kami kerjakan, Roh Kudus yang melakukan bagi kami. Artinya ketika seorang hamba Tuhan melayani, ketika hamba Tuhan berkhotbah, itu Roh Kudus yang bekerja. Kalau saudara mau nilai kehidupan seorang hamba Tuhan, lihat kehidupannya ketika tidak sedang melayani, ketika kehidupannya dalam keluarga, kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Udah mau lihat hidup hamba Tuhan, itu hidup hamba Tuhan. Mau tanya kehidupan hamba Tuhan, tanya keluarganya, istrinya, anaknya, pembantunya, yang tahu kehidupan sehari-hari hamba Tuhan. Maka firman Tuhan berkata tadi, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita menjadi jaminan, tapi kita harus tahu bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Coba lihat Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya percaya, katakan amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini kuncinya, saudara. Coba lihat, baca ayat 6 bersama-sama. Ini kuncinya, saudara, kerjasama dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apapun yang saudara mau kerjakan, belajar hadapkan ke Tuhan, ngomong, akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam apa? Segala, artinya semua apa yang saudara mau buat, semua yang saudara mau kerjakan, akui di hadapan Tuhan supaya ia meluruskan jalanmu. Kalau supaya Tuhan meluruskan jalan saudara, meluruskan jalan saya, artinya jalan kita sudah lurus belum? Kalau supaya jalan kita diluruskan Tuhan, artinya jalan kita sudah lurus belum? Sudah belum? Belum. Tuhan akan meluruskan jalan kita kalau kita akui di hadapan Tuhan. Artinya gini, ketika saudara mau buat sesuatu yang tidak lurus sekalipun, saudara mau buat dosa sekalipun, hadapkan ke Tuhan. Siapa yang mau buat dosa di sini, saudara berdoa dulu. Ada? Sebab ini saya diajari Tuhan. Saya sebagai manusia, sebagai anak muda, sebagai laki-laki, tetap punya yang namanya keinginan daging. Dan jujur, saya bukan orang yang baik. Saya ini orang yang istilahnya gimana ya? Anugerah Tuhan. Semua itu hanya karena anugerah. Saudara, karena saya sendiri tidak pernah menyangka kalau pada waktu saya kuliah semester 1, Tuhan kasih panggilan untuk saya melayani, sampaikan firman Tuhan. Karena saya dapat panggilan ini, memang Tuhan yang
panggil, Tuhan kasih penglihatan, dan hari itu Tuhan berbicara sendiri. Kalau enggak, terus enggak kepikiran sama sekali. Karena sejak SMP saya ini diblondrok ke teman. Jadi makanya kita anak-anak muda ini harus pilih teman tuh yang betul, jangan pilih teman salah. Waktu itu pertama kali internet masuk desa, masuk Pati, saya tidak tahu apa itu internet. Dan ya teman, ada seorang teman bilang, masih sama-sama satu sekolah loh, saudara, satu kelas. Saya tak ajari main internet. Saudara, diajari main internet, diajari buka yang aneh-aneh, saudara. Saudara tahu ya maksudnya buka yang aneh-aneh. Itu SMP, saudara, bayangin. Buka yang gitu-gitu tuh sudah rasanya tuh sulit. Secara manusia saya berkata sulit untuk bisa lepas dari kecanduan yang itu. Sampai saya tuh pernah frustasi, saya bilang, Tuhan, wes tau kayak ini kayak gini, nggak bisa lah secara manusia ki lepas ya, tidak mungkin. Wes tau saya pengen agar Tuhan ampuni dosa ki wes cukup, aku bilang gitu. Tapi Tuhan waktu itu berkata, bisa. Caranya gimana? Caranya gimana Tuhan? Kau bilang bisa. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman-Mu berkata bisa Tuhan. Tapi caranya gimana? Dan Tuhan bukakan ayat ini. Akui Tuhan dalam segala laku. Jadi kalau saya mulai muncul, saudara, keinginan daging, apa yang saya buat? Doa, nyembah Tuhan, sampai saya tahu saya masuk hadirat Tuhan. Saya tahu Tuhan hadir, lalu saya ngomong Tuhan apa adanya. Saya ngomong sama Tuhan apa adanya. Tuhan, aku pengen lihat yang aneh-aneh, aku pengen main internet, pengen lihat ya. Jadi ngomong apa adanya. Dan ini saya buktikan, saudara. Pernah suatu ketika saya ini sudah kepengen banget. Waktu saya itu berdoa, saya bilang, Tuhan, wes tolong, kalau bukan Tuhan yang tolong, wes tidak bisa ini, tidak bisa. Wes pokoknya aku mesti kepengen lihat dan pasti lihat. Saudara tahu, begitu saya selesai berdoa, keinginan buat dosa tidak hilang, saudara, masih ada. Dan saya sudah mau keluar untuk pergi. Nah, waktu mau pergi, tahu-tahu teman saya datang. Teman saya datang di Jogja ini, teman saya datang diajak sharing soal yang rohani-rohani gini, saudara. Lah mau ndak mau kan ya pasti ndak mungkin, saudara. Bentar ya, ngapain? Tak pergi dulu mau buat dosa kan ya ndak mungkin gitu, saudara. Mesti ya begitu teman datang ngajak sharing hal-hal yang rohani, mau ndak mau ya dilayani. Saudara tahu hari itu oleh anugerah Tuhan, saya pun tidak buat dosa. Kenapa? Firman Tuhan berkata, akui Tuhan dalam segala laku. Mau apapun yang saudara buat, adepkan ke Tuhan. Mau belajar, adepkan ke Tuhan. Mau bekerja, adepkan ke Tuhan. Misalnya saudara terima duit, lalu saudara belum tahu persis ini uang buat apa, adepkan ke Tuhan. Adepkan ke Tuhan. Ya Tuhan yang taruh dalam hati saudara, beri damai sejahtera. Ini harus duit dipakai buat apa? Karena hari-hari ini masalah orang dunia itu tentang duit, uang. Saudara lihat di TV sebagian besar kasusnya tentang uang. Nah, firman Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan masalah di dunia hari-hari ini akan berkisar tentang uang. Sekitar muter-muternya tentang uang. Jadi supaya saudara diberi hikmat oleh Tuhan, ngerti apa yang Tuhan mau, bagaimana saudara kelola keuangan saudara. Karena uang ini, gini saudara, uang itu cara kerjanya. Kalau saudara jadikan uang itu sebagai hamba, saudara tidak terikat dengan uang, tetapi saudara pakai uang, uang itu jadi hamba-hamba yang baik. Akan banyak sekali persoalan dalam hidup saudara yang bisa diselesaikan dengan uang. Tapi kalau saudara mulai cinta uang, mulai saudara menuankan uang, uang jadi tuan atas hidup saudara, uang akan jadi tuan yang kejam. Karena apa? Saudara akan diikat terus, dibuat saudara ini tidak bisa lepas dari yang namanya pengen lebih, lebih, dan lebih. Pengen uang, uang, uang. Bukan film SpongeBob ya, kalau Mr. Krab bilang uang, 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 uang gitu. Tapi itu akan benar kejadian. Dan itu sudah ada polanya sejak perjanjian lama. Yudas kesandungnya masalah uang. Orang yang peka terhadap Roh Kudus,
dia harus peka terhadap dosa. Dia peka terhadap dosa pribadinya. Ingat, dosa pribadi, bukan dosanya orang lain. Banyak orang sekarang peka terhadap dosanya orang lain, lihat, oh salah, oh salah, oh salah. Tapi terhadap dosanya sendiri tidak sadar. Kita harus belajar peka terhadap dosa kita pribadi. Bisa lihat Yohanes 12 ayat 1-8. Karena kalau saudara tidak peka terhadap dosa saudara sendiri, dosa kita pribadi, pada akhirnya membuat kita tidak peka terhadap hatinya Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, akui dia dalam segala lakumu, artinya Roh Kudus akan mengingatkan, membuat kita peka, ngerti, oh ini dosa jangan dibuat, ini berdosa, ini boleh, ini tidak boleh. Jadi kita harus peka terhadap dosa kita. Lihat Yohanes 12 ayat 1-8. Saya minta tolong Mas Tri bacakan. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Coba saudara lihat ayat ke-6. Yudas Iskariot, dikatakan dia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sering mencuri, berarti bukan 1-2 kali dia mengambil. Betul? Kalau dikatakan seorang pencuri, berarti bukan sekali itu dia ngambil uang kas, tapi mungkin 2-3 bahkan berkali-kali. Dan tapi anehnya, nah ini, kenapa kita harus peka terhadap dosa kita pribadi? Ada waktunya Tuhan Yesus tidak menegur. Lihat, tidak pernah ada indikasinya, tidak pernah ada cerita. Saudara kalau baca Alkitab, Tuhan Yesus menegur Yudas karena Yudas mencuri uang kas. Kalau kita tidak peka terhadap dosa kita pribadi, yang berlaku adalah hitungan Tuhan. Kita hidup saudara di dunia itu ada 2 macam caranya. Ada kita, kalau kita berdosa, kita bertobat, cepat bertobat, kita dihajar, dididik Tuhan. Saat itu kita digebuk, des. Tapi begitu selesai, dosa kita diampuni, kita dipulihkan Tuhan. Tapi ada yang kedua. Firman Tuhan berkata, ada orang yang dosanya disimpan untuk hari penghakiman. Orang fasik menyimpan dosanya untuk hari penghakiman. Istilahnya gini, kalau ini gelas, takarannya ini belum penuh saudara. Selama takaran airnya ini belum penuh, luber, dibiarkan. Saudara isi dengan dosa, kayak gelas kosong ini diisi air, diisi. Saudara tidak bertobat, akhirnya gelasnya penuh. Dan itu yang dialami Yudas. Sampai pada satu titik, Yudas tidak peka terhadap dosanya pribadi, tidak peka terhadap dosa-dosa yang disepelekan. Pada akhirnya membuat dia tidak peka terhadap hatinya Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini mungkin ya buat dosa, contoh katakan bohong. Kalau saudara bohong, pertama kali bohong, deg-degan enggak? Deg-degan. Tapi kalau habis itu